Jadi bagaimana mereka menggunakan ilmu ini untuk menganalisa. Jadi kalau terjadi suatu kehilangan misalnya bisa jadi pada keuangan kita. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko yang lain pada perusahaan misalnya, itu bisa dikalkulasi oleh aktuaria. Nah, skillnya adalah computer skills. Saya yakin sekarang siswa-siswa kita dari Fatih Bilingual School sudah sangat jago ya, familiar dengan komputer, dengan laptop, dengan segala teknologi yang diperlukan dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, baik dari orang tua, siswa-siswa Fatih Bilingual School, maupun peserta dari sekolah-sekolah lain. Saya ucapkan selamat datang di program webinar series Introduction to Careers A to Z, yang mana pada hari ini akan disampaikan oleh saya sebagai Career Counselor Sekolah SMP SMA Fatih Bilingual School. Karir kita pada hari ini yang akan kita bahas adalah dari huruf A pertama secara alfabet, yaitu aktuari. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang topik ini, jadi saya jelaskan sedikit mengenai webinar ini. Webinar ini adalah program rutin dari Career Counselor yang kita adakan setiap hari Jumat, yang akan disampaikan oleh saya, dan kemudian untuk minggu depannya pada hari Sabtu akan disampaikan oleh orang tua siswa atau alumni dari sekolah Fatih Bilingual School. Jadi programnya rutin, setiap minggu kita ada sekali satu webinar tentang Introduction to Careers. Jadi untuk semua siswa-siswa kita harapkan semuanya dapat mengikuti setiap minggu sehingga mendapatkan pengetahuan tentang karir yang ada di dunia ini. Sehingga nanti waktu sesi konsultasi dengan career counselor sudah banyak pengetahuan tentang kedepannya ingin menjadi apa. Jadi karirnya semakin bertambah. Baik, kita mulai. Jadi tentang aktuari, mungkin dari sini para peserta juga penasaran ya, apa itu aktuari. Itu bukan suatu hal yang umum yang ada pernah didengar, karena ini merupakan karir yang ternyata langka di Indonesia. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, karir ini data dari tahun lalu mengatakan bahwa ada sekitar 500 ya aktuaria yang ada di Indonesia, aktuarisnya. Kemudian padahal populasi di Indonesia lebih dari 250 juta. Jadi ini semakin bertambah tiap tahun, tapi menambahnya tidak terlalu drastis karena sangat dicari orang-orang yang lulusan dari fakultas ini, dari jurusan ini. Kebanyakan sekarang kalau mahasiswa Indonesia yang lulusan untuk menjadi pekerjaan ini dari keuangan, dari finance, atau bisa juga dari ekonomi. Kebanyakannya juga dari FMIPA matematika. Nanti akan kita bahas. Jadi teman-teman, ini suatu peluang. Jadi kalau tertarik nantinya, kalau untuk menjadi aktuari ya, kalau yang bahasa Inggrisnya kita bilang aktuari. Jadi ada banyak peluang untuk kedepannya untuk pekerjaan ini. Baik, seluruh peserta yang mengikuti webinar ini, kita ada 4 outline yang kita bahas. Insya Allah akan saya selesaikan dalam waktu 30 menit. Kemudian 10 menit terakhir kita akan ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada pertanyaan bisa ditulis di sesi Q&A, question and answer, ataupun melalui fitur chat yang tersedia. Juga kami harapkan kepada seluruh peserta mengisi polling yang kami berikan, dan nanti di akhirnya bisa mengisi form evaluasi untuk meningkatkan program webinar ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang apa yang mereka lakukan sebagai aktuari, kenapa memilih karir ini, apa saja keunggulan-keunggulannya, itu akan kita bahas. Yang kedua, tentang lingkungan pekerjaannya. Jadi tentang daerah pekerjaannya itu dalam lingkup apa. Jadi berhubungan dengan apa saja nanti akan kita bahas. Yang ketiga, kita akan bahas tentang important qualities, yaitu skill atau kemampuan apa yang harus kita persiapkan, yang harus kita miliki supaya nanti bisa bekerja di bidang ini. Jadi kita akan bahas ada soft dan hard skill yang harus kita miliki. Yang keempat, bagaimana untuk menjadi seorang aktuari di sini?
Jadi kita akan pelajari pendidikannya seperti apa yang harus ditempuh. Jadi kita harus ada perencanaan ya, nanti kuliahnya seperti apa, dari SMA nanti juga SMA-nya jurusannya apa, supaya nanti fokus ke mata pelajaran apa saja, sehingga nanti waktu kuliah jadi lebih mudah. Nah, yang pertama, jadi apa yang mereka lakukan sebagai seorang aktuari. Jadi kita akan lihat kenapa karir ini dan keunggulan-keunggulannya saja. Untuk pertamanya Bapak Ibu dan juga siswa-siswa sekalian, saya akan menampilkan satu video ya di sini ya tentang penjelasan umum tentang aktuari. Oke, sebentar saya share videonya. Actuaries analyze the costs of risk and uncertainty. They use statistics to estimate how likely it is that an event such as an illness or accident will occur. Sebentar, saya tingkatkan kualitasnya ya supaya bisa melihat dengan lebih bagus. Mohon maaf kalau gambarnya tadi tampak buram ya. Oke, kita inikan lagi ya, putar dari awal. And help their clients set insurance rates and payouts so they can manage the cost if it does. Depending on the type of insurance or benefit they work with, actuaries may examine factors that affect an individual's health, estimate the length of a person's life, calculate the likelihood of car accidents, or ensure a retirement plan will have enough funds for all the employees it covers. Actuaries typically work alongside professionals from other fields, such as accounting, underwriting, and finance. For example, some actuaries work with accountants and financial analysts to set the price for security offerings, or with market research analysts to forecast demand for new products. Actuaries also work in the public sector. In the federal government, actuaries may evaluate proposed changes to Social Security or Medicare, or conduct economic and demographic studies to project future costs. At the state level, actuaries may examine and regulate the rates charged by insurance companies. Most actuaries work full-time, and overtime is common. Actuaries need a bachelor's degree, typically in mathematics, actuarial science, or another analytical field. Students must complete coursework in economics, applied statistics, and corporate finance, and must pass a series of exams to become certified professionals. Baik, terima kasih sudah menyaksikan. Jadi saya ringkas sedikit ya yang dari video ini. Jadi dikatakan bahwa untuk sebagai aktuari di sini dia lebih ke dalam memanage kalau ada misalnya suatu hal terjadi tiba-tiba, misalnya di asuransi. Jadi kalau misalnya ada kehilangan dari properti, kehilangan sesuatu yang milik kita harta, itu bisa dianalisis oleh aktuari. Jadi mereka menganalisis apa saja cost-nya, apa aja kemungkinan yang terjadi. Jadi lebih banyaknya terlibat di bagian data ya, di data statistik, dan juga bagaimana dia bisa mencari probability atau kemungkinan-kemungkinan. Baik, kita akan jelaskan lebih lanjut selanjutnya. Jadi aktuari menggunakan matematik, statistik, dan financial theory ya, teori keuangan. Jadi bagaimana mereka menggunakan ilmu ini untuk menganalisa. Jadi kalau terjadi suatu kehilangan misalnya bisa jadi pada keuangan kita. Jadi kalau ada faktor-faktor risiko yang lain pada perusahaan misalnya, itu bisa dikalkulasi oleh aktuaria. Makanya untuk aktuari ini dia sangat dibutuhkan oleh banyak perusahaan-perusahaan, terutama kalau di Indonesia sudah berkembang ekonominya, otomatis perusahaan-perusahaan banyak yang mencari untuk adanya aktuaris. Oke. Selanjutnya apa aja yang dilakukan secara spesifik? Mereka terlibat dalam data statistik. Jadi teman-teman di sini harus bisa paham ya dengan cara nanti mengambil data, bagaimana mempresentasikan data, dan juga informasi yang lain. Jadi kalau dari sekarang di SMP dan SMA apa yang dapat teman-teman lakukan? Jadi teman-teman bisa lebih belajarnya di matematika dan juga bisa mempresentasikan, jadi bisa menjelaskan, yaitu nanti diperlukan. Kemudian untuk aktuaris juga mengestimasi adanya kemungkinan ya, misalnya kalau terjadi sesuatu, misalnya ada kematian,
sakit, ada eksiden, kecelakaan atau kebakaran gedung misalnya seperti yang di video tadi. Makanya harus diestimasi kira-kira kemungkinannya cost-nya nanti berapa harganya untuk ini. Jadi kalau di suatu perusahaan seperti asuransi itu nanti harus dihitung nanti kalau berapa yang harus dikasih, kerugiannya berapa untuk kita nanti keuntungannya gimana. Jadi mereka harus estimasi kemungkinan-kemungkinan. Nah ini juga untuk kemungkinan probability ini di pelajaran matematika juga ada bisa dipelajari. Nah ini juga terkait dengan kalau dengan ekonomi juga ya tentang economic cost. Kemudian untuk selanjutnya kalau aktuari ini dia mendesain, mentes insurance policies. Jadi kebijakan-kebijakan yang ada pada insuransi, pada investasi, pada program pensiun misalnya perencanaan pensiun dan banyak lagi bisnis strategi yang lain. Jadi supaya meminimalisir adanya resiko kehilangan. Jadi semakin banyak untungnya. Jadi ini diperlukan sebagai di satu perusahaan asuransi misalnya supaya keuntungannya itu tetap banyak walaupun nanti mereka minimalisir membagikan atau menyerahkan uang untuk yang dari keuntungannya. Jadi ini fungsi dari aktuari. Selanjutnya mereka juga memproduksi harus bisa mempresentasikan sesuatu dengan menggunakan tables misalnya dengan menggunakan dan juga menggunakan reports dan charts, jadi menggunakan grafik, jadi itu supaya menjelaskan kalkulasinya. Dan biasanya waktu menyampaikan kepada atasannya itu memakai proposal. Jadi harus bisa juga bagaimana cara menyajikan data kepada orang lain. Itulah satu skill yang nanti kita bicarakan yang harus dimiliki oleh aktuari. Oke, selanjutnya yang kedua, lingkungan pekerjaannya. Nah, jadi mereka terlibat di mana? Secara garis besar kita sudah tahu ya dari pengertian dari tadi aktuari apa yang mereka kerjakan. Jadi mereka terlibat di dunia keuangan ya sama dunia asuransi. Jadi areas of work-nya kita lihat bahwa ya 71% areas of work-nya itu adalah di finance and insurance. Yaitu kerjanya nanti di masalah keuangan dan insuransi. Jadi di perusahaan insuransi, kemudian di perusahaan keuangan, jadi itu di bagian keuangan di perusahaan itu banyak dibutuhkan aktuari sekitar 71%. Kemudian kalau yang lain, area yang lain ada 15% misalnya di bagian profesional, scientific dan technical service. Jadi ada lainan teknik dan juga scientific diminta misalnya menghitung beberapa risiko dengan adanya suatu program, dengan ada keuangan ya, ini juga bisa terlibat. Yang ketiga 6% itu untuk memanage perusahaan dan juga perusahaannya besar mungkin ya atau ada usaha gitu. Jadi bisa juga bagaimana cara minimalisir terjadinya kerugian juga bisa menggunakan aktuaris ya. Jadi ada 6%. Atau ada juga di bagian government ya di bidang BUMN misalnya, di bidang kementerian sebagainya kalau mereka terlibat pada keuangan itu bisa menggunakan jasa dari aktuaris juga. Dan juga ada kecil misalnya nanti kalau tren ke depannya itu nanti self-employed workers ya untuk ke depan semakin meningkat ini. Jadi lebih ke kerja mandiri ya, kerja dari rumah misalnya, work from home. Dari situ dia akan seperti freelance, dia akan dikasih tugas atau dia akan analisis dari rumah. Ini akan satu pekerjaan yang akan tren teman-teman untuk ke depannya ya. Jadi akan banyak menghabiskan waktunya secara online dari rumah. Di situnya dia olah data, bekerjanya tidak di perusahaan. Oke. Selanjutnya kita lihat work environment-nya. Udah pasti ada di bagian apa saja. Pertama di insuransi kesehatan ya, ada juga bagian dari aktuaris. Kemudian juga ada aktuari yang di bidang perusahaan, misalnya dalam bidang risiko ya. Itu juga bisa memperhitungkan risiko kerugian dan sebagainya. Kemudian bisa juga di life insurance, jadi ada asuransi jiwa, tadi asuransi kesehatan, bisa di asuransi jiwa. Kemudian juga bisa di properti ya, di properti dan kehilangan properti juga ada asuransinya, itu juga bisa dipakai aktuari di situ. Kemudian ada juga untuk pensiunan, dan untuk dikasih uang pensiun mungkin dan sebagainya perencanaannya itu juga ada aktuaris di bidang itu. Baik, selanjutnya yang ketiga. Jadi sekarang kita udah tahu, jadi dia terlibat banyak di bidang keuangan, asuransi dan sebagainya. Jadi apa yang perlu kita persiapkan? Jadi skill apa yang harus ada untuk aktuaris ini? Yang pertama harus ada beberapa soft and hard skills. Oke, sambil mendengar para peserta semuanya, Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya,
Silakan bisa juga mengisi pertanyaan ya, diajukan pertanyaan melalui Q&A atau kolom chat jika ada yang ingin ditanyakan tentang terkait profesi ini. Baik, apa aja kemampuan yang paling penting di situ? Yang utama adalah analytical skills. Jadi teman-teman di sini harus bisa menganalisis ya. Jadi bagaimana cara mengembangkan kemampuan analisis ini dengan memperbanyak membaca dari data. Jadi kalau teman-teman secara simpel misalnya di pelajaran ada disuruh sama guru mengumpulkan data misalnya, coba cari berapa misalnya di rumah kamu berapa orang yang suka makan apa misalnya ya, makan kuah belangeng misalnya ya kalau bahasa Acehnya. Nanti kamu cari datanya berapa orang yang suka, kenapa tidak suka. Kemudian setelah mendapat data itu, kalian juga mempresentasikan, oh ada 20% ternyata tidak suka. Kemudian ada berapa persen dan sebagainya. Jadi kalian menghitung, menganalisis. Jadi setelah itu kalian bisa memberi kesimpulan. Jadi teman-teman di sini juga perlu skill seperti ini. Jadi bisa diasah dari SMP dan SMA sekarang ini. Jadi utamanya adalah mengidentifikasi patterns atau pola dan tren pada data yang kita kumpulkan. Dan otomatis kalau kita bicarakan tentang perusahaan besar, datanya itu sangat besar. Jadi bagaimana kita memilah data itu satu persatu, kemudian kita analisis. Untuk apa? Kita untuk menentukan faktor yang punya efek pada suatu kejadian. Misalnya dari data ini yang dikumpulkan, itu bisa menimbulkan kerugian pada perusahaan. Nah itu bisa dilihat nanti, oh ini jangan dilakukan program ini, karena nanti kalau dilakukan program ini akan rugi perusahaan dengan sekian berapa miliar gitu. Ya, jadi seperti itu. Harus ada punya kemampuan analisis. Jadi teman-teman bisa asah dari sekarang, berbanyak mengerjakan soal matematika, soal analisis, bagaimana memikirkan dari luar ini ya, dari luar konteks yang diberikan. Oke, yang kedua, skill komunikasi. Nah ini teman-teman, kalau skill komunikasi adalah skill yang sangat diperlukan oleh kalian. Kalian ini namanya sekarang Generation Z ya, Generation Z. Jadi generasi Z ini mereka sangat perlu skill komunikasi kalau kalian ingin bekerja di masa depan. Jadi Bapak sarankan memang kalau kalian sekarang ini harus memperbanyak ini, mengasah komunikasi skill. Jadi kenapa gitu kemampuan ini diperlukan? Karena kalian harus menjelaskan hal yang sulit, yang sangat sulit, kompleks itu kepada orang lain dengan cara yang mudah. Jadinya kalian harus bisa punya kemampuan untuk komunikasi. Kalau cuma kalian aja yang tahu misalnya, oh ini data ini sekian uang dan sebagainya akan kehilangan ini, cara carinya kayak gini, tapi waktu menjelaskan ke orang lain tidak bisa. Nah itu tidak bisa dipakai. Makanya harus ada komunikasi, bisa mempresentasikan. Makanya di pelajaran sekarang di SMP dan SMA, kalian juga di beberapa pelajaran dituntut ya melakukan presentasi, bisa berkomunikasi waktu ditanya pertanyaan, bicara di depan ke depan teman-teman. Nah itu sangat perlu teman-teman, skill komunikasi. Ya, jadi yang ketiga, skillnya adalah computer skills. Nah, saya yakin sekarang siswa-siswa kita dari Fatih Bilingual School sudah sangat jago ya, familiar dengan komputer, dengan laptop, dengan segala teknologi yang diperlukan dalam pendidikan. Jadinya ini sangat penting teman-teman. Jadi perbanyak latihan untuk bagaimana kalau bisa belajar bahasa programming, pemrograman, dan juga bagaimana bisa menggunakan seperti fitur dari Office ya, seperti contohnya Microsoft Word, ada presentasi, ada Excel, itu harus bisa dilakukan supaya nanti bisa membuat satu database untuk data dan juga bisa menganalisis, bisa memakai software ataupun aplikasi lain ya. Jadi harus ada kemampuan. Dan saya yakin kalau kalian sekarang sudah sangat jago ya dengan komputer, tapi itu ilmunya ditingkatkan lagi, bisa belajar bahasa programming ya, belajar bagaimana cara menggunakan Excel yang sangat bagus, yang profesional dan sebagainya. Kemudian ada yang keempat adalah interpersonal skills. Nah ini tidak kalah pentingnya. Jadi bagaimana harus menjadi seorang pemimpin dan juga menjadi anggota dari suatu tim. Karena kalau kita nggak ada kemampuan untuk connect dengan rekan kerja kita atau dengan atasan, itunya jadi akan susah juga buat kita. Makanya kita harus bisa menyesuaikan diri menjadi atasan atau menjadi bawahan. Jadi harus bisa komunikasi dan baik juga. Jadi kita harus bisa mendengar pendapat dari orang lain. Karena ini kita dalam menganalisis sesuatu, kita harus tahu
dari sisi pandang orang lain seperti apa, ya. Misalnya ada kerugian sebesar segini, bagaimana faktor kerugiannya dipandang dari sudut ini, dari sudut tertentu yang lain. Jadi kita harus mampu melakukan komunikasi dengan orang lain, ya, sehingga nanti bisa menyimpulkan masalah yang ada. Baik, nah ini juga yang penting ya teman-teman, yang pasti di sini kalau tertarik di matematika, jadi kemampuan matematikanya harus tinggi. Jadi bagaimana melihat bahwa jumlah dari resiko itu seperti apa. Jadi seperti ada nanti di kuliah, kalau akan pelajari mata kuliah seperti kalkulus, ilmu statistika juga ada, misalnya seperti di kelas 12 ya belajarnya, dan juga peluang, probability. Itu ada di pelajaran matematika. Jadi bagaimana itu kalian kalau tertarik ingin jadi aktuaris, itu kalian perbanyak, math skill-nya harus ditingkatkan. Oke, yang terakhir skillnya problem solving. Nah, kalau jadi siswa Olimpiade ini salah satu keunggulannya ini, punya problem solving skill. Karena kalian diberikan pertanyaan yang kompleks, yang kalian harus memikir, yang high order thinking questions. Nah, itu banyaknya di siswa Olimpiade. Tetapi kalau teman-teman sini bukan siswa Olimpiade juga bisa belajarnya dengan banyak menjawab beberapa soal juga ya, soal kuis, dan juga dengan terus mempertanyakan kalau ada soal yang diberikan. Baik, jadi ini harus tahu skill-skill yang harus teman-teman persiapkan. Oke, selanjutnya, bagaimana untuk menjadi seorang aktuaris ya? Apa yang harus dilakukan, pendidikannya seperti apa? Yang pertama, kalian harus melengkapi coursework. Coursework ini adalah misalnya mata kuliah nantinya atau ilmu yang kalian pelajari di bidang ekonomi bisa, atau di bidang statistik dan di bidang corporate finance, di bidang keuangan perusahaan misalnya. Jadi tidak hanya dari ilmu matematika saja yang penting, tapi juga dari ilmu ekonomi. Nah, jadi ini harus tahu tentang ekonomi gambarannya, tentang statistik, dan juga tentang keuangan. Tapi ekstranya yang harus kalian miliki sesuai dengan skill itu seperti bisa bahasa pemrograman misalnya. Kemudian bisa menggunakan seperti spreadsheet yang tadi, database, dan juga alat untuk menganalisa. Kemudian background-nya harus kuat, itu teman-teman di sini harus kuat di pelajaran matematika, statistik, dan bisnis. Ya, jadi bisnis tadi berikatan dengan ekonomi ya. Jadi harus kuat di bidang matematika, statistik, sama bisnis, karena ini berurusan dengan angka-angka, dengan data, dengan statistik ya. Jadi harus bisa kuat background-nya. Kemudian undergraduate degree, apa itu undergraduate? Undergraduate itu S1 ya, sarjana. Jadi program sarjana yang bisa yang dibutuhkan untuk menjadi aktuari adalah pertama dari matematik. Ini secara umum. Kalau secara khusus itu dari actuarial science. Jadi ada jurusan khusus ya, aktuaris ya. Kemudian ada juga jurusan statistik ya. Tapi paling banyak sekarang bisa dari actuary science. Oke, teman-teman nanti juga kalau ingin bertanya misalnya ada di universitas apa, itu bisa kita cari informasinya karena selalu berkembang. Yang seperti kita tahu ada yang dari Universitas Indonesia ada, mungkin sekarang juga dari Universitas lain sudah ada ya banyak. Nanti kita akan bisa cari informasi nanti kalau teman-teman tertarik waktu kita konsultasi secara di career counseling program. Oke, teman-teman. Jadi informasinya itu sampai di sini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Oke, ada pertanyaan ini yang saya bacakan dulu ya. Pak, biasanya ada kegiatan apa saja yang ada di inovatif? Nah, kalau inovatif ya, walaupun ini berbeda ya, inovatif itu juga bisa di program-program inovatif, bisa mengasah kalian juga seperti ini. Problem solving ya juga ada skillnya. Jadi di inovatif itu kalian akan membuat project penelitian, project ilmiah, nanti itu bersama dengan Pak Tiar. Jadi kalian akan bagaimana menyelesaikan suatu masalah, problem yang ada di lingkungan. Misalnya kalau kita lihat lingkungan sekitar kita, banyak di sungai itu banyak eceng gondok misalnya. Banyak sekali eceng gondok di situ memenuhi sungai. Bagaimana kita memanfaatkan tanaman eceng gondok ini sehingga kita juga bisa mengurangi pencemaran eceng gondok di sungai. Misalnya kita ambil eceng gondok ini, kemudian kita olah. Bisa jadi apa eceng gondok ini misalnya? Tanaman eceng gondok. Misalnya bisa kita gunakan sebagai pakan atau bahan makanan sapi. Nanti bisa difermentasikan, kemudian bisa dikasih ke sapi sebagai nutrisi. Nah, seperti itu. Jadi di inovatif nanti kalian akan belajar banyak problem solving dengan melihat lingkungan bagaimana cara menyelesaikannya.
Kemudian ada juga pertanyaan lain, Pak, apakah pekerjaannya sama seperti asuransi? Nah, pekerjaannya memang di bidang asuransi, tapi bukan sama seperti seperti pekerja atau pegawai asuransi. Dia beda. Jadi dia ada divisi khusus ya. Itu divisinya untuk aktuaris. Gitu. Jadi untuk aktuari ini dia banyak ke bidang analisisnya. Kemudian ada juga pertanyaan lagi yang lain. Semoga terjawab tadi pertanyaannya. Pak, untuk program beasiswa akan dengan cara apa? Oke, kalau untuk program beasiswa untuk semua universitas, kalau program S1 atau sarjana itu memang sangat terbatas kalau ada yang diberikan untuk dapat beasiswa full. Biasanya banyaknya dari kedutaan besar yang dikasih dari negara-negaranya. Dari Indonesia juga ada dari beberapa yayasan, tapi dia saingannya itu sangat-sangat ketat. Jadi cuma berapa orang yang diambil biasanya. Jadi kalau teman-teman ingin ada program seperti beasiswa itu juga ada dari pemerintah. Contohnya ada KIP juga ya. Ada program sekarang namanya KIP Kuliah. Jadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi bisa dipakai juga membantu kalian untuk prestasi. Kalau kalian berprestasi juga bisa membantu diberikan beasiswa. Oke, jadi ada pertanyaan yang lain. Ini sudah ada 3 yang bertanya ya, luar biasa sekali. Oke, jadi teman-teman di sini bisa berinteraksi ya, bisa bertanya dengan pertanyaannya itu bisa ditulis ya. Kalau nanti raise hand bisa saya inikan, bisa bicara juga. Oke. Kalau mau bertanya secara langsung juga boleh. Silakan raise hand, nanti akan saya izinkan untuk bicara, bisa bicara tanya. Oke. Ada satu yang raise hand, saya cek dulu. Oke, ada Rizky ya. Saya inikan Rizky Ahmad Syahril. Saya allow to talk Rizky. Oh, kalau Rizky di sini pakai Zoom-nya yang older ya. Coba saya inikan dulu ke. Oke, sebentar Rizky. Oke. Ini sepertinya Rizky karena memakai Zoom yang belum terupdate, jadinya nggak bisa saya allow to talk di sini. Jadinya tulis aja di Q&A ya. Oke, ini ada Rahmat yang ingin berbicara. Juga older version of Zoom. Zoom yang digunakan juga ini ya. Juga versi lama. Mungkin bisa ditulis saja pertanyaannya ya. Nggak bisa saya ini izinkan untuk bicara karena Zoom-nya masih ini. Oke. Yang lainnya ada pertanyaan, silakan teman-teman semuanya. Pak. Ya, silakan. Sekarang Rizky sudah jadi panelis, sudah bisa bicara ya. Gimana Rizky? Silakan. Berarti pekerjaan ini bisa dibilang rekomendasi bagi yang ahli di ilmu ekonomi, Pak ya? Iya, betul sekali. Dan ekonomi dan matematika, Rizky. Jadi harus pintar juga dengan ilmu statistik dan peluang tadi. Jadi ilmu peluang, statistika itu kalian pelajari nanti di pelajaran matematika. Itu harus kuat ya dengan berhitung angka. Gimana Rizky, tertarik ini untuk menjadi aktuari? Ini gajinya sangat besar loh kalau kalian tahu misalnya ini. Kalau ada motivasi. Ini biasanya kayak apa Pak? Namanya kayak manajemen Pak? Dia beda, bukan seperti ilmu ekonomi manajemen, karena dia masuknya lebih ke bidang matematika ya, banyaknya pelajarannya. Walaupun nanti berhubungan sama keuangan. Jadi tugasnya untuk menganalisis untuk menganalisis statistika gitu. Jadi bukan ke bagaimana memanage orang ke manajemen, bukan. Tapi dia lebih ke memanage keuangan gitu ya. Ya, itulah maksud Rizky tadi Pak. Ya betul. Jadi bidang keuangan ya, memanage keuangannya. Manajemen akuntansi Pak ya. Ya, tapi ya dia diperlukan skill gitu. Tapi dia lebihnya ke resiko ya. Kalau resiko hilang sesuatu misalnya di perusahaan. Misalnya akan rugi ini dengan adanya program ini, rugi 50 miliar karena apa? Nanti dia akan melakukan analisis. Seperti itu Rizky. Ya, ada lagi yang ingin tanyakan Rizky? Apa lagi tadi ya? Biasanya pekerja kalau perusahaan besar tuh biasanya di bidang apa sering Pak? Yang itu biasanya Di kalau bidang perusahaan besar. Kalau perusahaan besar biasanya bidang apa biasanya? Kalau perusahaan besar itu bidangnya itu banyak karena namanya juga perusahaan besar, dia banyak bidangnya. Tapi yang banyak diperlukan misalnya untuk ini ada dari manajemen, dari sosial juga dibutuhkan. Tapi juga mereka pastinya masalah keuangan juga sangat sensitif ya, karena maju atau tidak majunya perusahaan dengan keuangan. Makanya
aktuaris ini dibutuhkan untuk ini, supaya bisa melihat resiko-resiko mereka, keuntungannya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Begitu, Rizky. Kalau berarti kalau misalnya mau bekerja di BUMN, berarti di bidang ini bisa ada termasuk dalam bisa termasuk BUMN di dalam, betul, di bagiannya. Nanti ada divisinya dia. Jadi bisa dilihat di satu BUMN misalnya dibutuhkan nggak dari divisi ini. Biasanya selalu ada gitu mereka untuk menghitungkan ini. Jadi banyak bidang yang bisa bidang perusahaan yang bisa di apply nantinya waktu bekerja. Oke. Semoga terjawab ya, Rizky. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain dari yang lainnya. Oke, kita tunggu dari yang lain. Tadi Yazil sepertinya angkat tangan. Ada yang ingin sampaikan dari Yazil? Oke, nggak ada lagi yang angkat tangan. Saya cek dari chat dulu ya teman-teman, dari QA apakah ada yang bertanya. Oke, sepertinya nggak ada bertanya lagi ya teman-teman. Oke, terima kasih. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, hubungi saya ya. Tadi di sini ada email, sebentar saya tunjukkan. Nah, ada emailnya di sini ya, iqbal@fatih.sya.id. Nanti bisa hubungi saya juga teman-teman. Oke, selanjutnya ada form evaluasi, mohon diisi. Jadi ini untuk mengevaluasi supaya untuk selanjutnya kegiatan kita lebih bervariasi mungkin ya. Oke, akan saya kirim juga ke semua teman-teman di sini formnya melalui chat. Juga nanti akan saya kirimkan lewat wali kelas supaya bisa diisi oleh teman-teman di sini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di web Introduction to Careers di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.